Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Kemudian salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang pertama-tama mari yang kami muliakan Ustadz Dr. Awal Zikri SCNA ya, sebagai dosen pengampu kami. Alhamdulillah, yang kami banggakan, yang kami sayangin kawan-kawan calon magister, mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya tahun ini ya. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul pensucian harta haram dan yang bercampur dengan harta haram. Barangkali nanti ada kesilapan, mohon bimbingannya Ustaz. Baik, yang pertama harta halal dan haram. Ya. Harta adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada hambanya dalam kehidupan dunia ini. Harta menjadi sarana seseorang muslim menikmati manfaat dan perhiasan dunia. Juga bisa menjadi sarana mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Al-Quran Al-Kahfi ayat 46. Oleh karena itu syariat tidak melarang kaum muslimin memiliki harta. Namun kebolehan ini harus disertai dengan ketentuan dan pengaturan, tidak digunakan sembarangan tanpa terkendali. Syariat Islam memandang harta sebagai satu di antara 5 darurat atau ad-daruriyat al-khams yang sangat dijaga dan diperhatikan penjagaannya. Syariat memberikan hukuman keras pada siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan batil, bahkan sampai pemotongan tangan dalam pencurian. Semua ini untuk menjaga harta dan melindunginya dari gangguan dan perampasan. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dan manusia hanya memilikinya sebagai amanah dan titipan Allah. Posisi manusia adalah orang yang diberi amanah dan hak menggunakannya untuk berkepentingan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT titipkan harta padanya untuk melihat apa yang diperbuat dengan harta tersebut. Ada di mana ia letakkan, apakah dalam keadaan kehalalan atau keharaman. Penentuan halal dan haram dalam Islam ada dengan ketentuan syariat dan tidak dengan hasil pikiran manusia. Hal ini menunjukkan perkara hukum. Harta tidak diserahkan kepada akal manusia, tapi diserahkan kepada hukum Allah agar tercapai tujuan dari keberadaan harta secara sempurna. Kalau diserahkan kepada manusia dan hawa nafsunya, maka manusia akan semena-mena menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya. Sebagaimana diperbuat orang-orang kapitalis, sebab manusia diciptakan cinta harta dan kepemilikannya. Aturan dan ketentuan syariat Islam pada harta dapat terlihat dari beberapa hal berikut. Yang pertama, komitmen penuh terhadap hukum-hukum syariat yang mengatur tuntutan mencari harta dan cara mengembangkan dan mengeluarkannya atau pemakaian. Kedua, menunaikan hak-hak wajib pada harta. Hak-hak ini ada yang berhubungan dengan pemilik harta atau berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pemilik hakiki harta adalah Allah dan manusia hanya diberikan hak guna harta untuk membantu realisasi kemaslahatan individu dan umat. Yang keempat, syariat Islam memandang harta pada zatnya, tidak bisa berkembang sendiri. Harta berkembang dengan usaha, amal dan pengelolaan harta dalam proyek-proyek yang diperbolehkan syariat.
harta adalah alat untuk dikembangkan dan bukan untuk disimpan. Hal ini tentunya menurut seorang muslim untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam keharaman pada hartanya dengan meninggalkan semua yang haram. Juga menuntutnya memiliki ilmu dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebab pengetahuannya tentang halal dan haram membantunya untuk terhindar dari semua usaha dan muamalah yang menghasilkan harta haram atau berisikan harta haram. Dengan demikian, jadilah mengenal harta yang haram menjadi satu kewajiban agar terhindar dari dosa dan implikasi buruk harta haram. Para ulama membagi harta menjadi dua. Yang pertama, harta haram zatnya, yaitu yang haram pada asalnya dan sifatnya. Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada zatnya, tidak terpisah dalam segala keadaan, seperti minuman keras, babi bangkai dan lainnya. Pengharaman barang-barang di atas dijelaskan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam di binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Yang kedua, harta haram karena sebab luar. Sering disebut dengan haram dengan sebab tertentu, atau harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal zatnya. Karena sebab pengharamannya tidak ada pada zat dan hakikatnya, tapi datang dari sebab luar yang terpisah dari zat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi zat dan hakikatnya. Seperti harta riba. Harta riba tidak diharamkan zatnya, tetapi diharamkan pada sifatnya. Karena zat hartanya halal, namun menjadi haram atas orang yang mengusahakannya, karena didapatkan dengan cara yang dilarang syariat. Dari sini dijelaskan perbedaan antara harta haram karena zatnya dan harta haram karena usaha dan cara mendapatkannya. Selanjutnya, hukum harta yang bercampur antara harta halal dan haram. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapat pertama, apabila yang haram lebih banyak dari yang halal, maka status uang pemilik toko atau warung hukumnya haram. Alasan ini adalah karena orang yang jualan di tempat haram itu sama dengan membantu secara tidak langsung terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Pendapat kedua, hukumnya halal walaupun yang halal lebih sedikit daripada yang haram. Ini disebut harta subhat, dan harta subhat statusnya makruh atau tidak sampai haram. Ini adalah pendapat yang dianggap lebih unggul dibanding yang pertama. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang takut subhat maka dia telah membebaskan diri dari agama dan harga dirinya. Karena siapa yang terjatuh pada perkara subhat maka ia jatuh pada perkara haram. Sebagaimana pengembala yang mengembala di sekitar pagar, maka dia hampir mengenai pagar itu. Dalam hadis di atas, seorang muslim dianjurkan untuk menghindari suatu situasi subhat. Namun tidak ada larangan di situ. Ulama menyimpulkan bahwa harta subhat adalah makruh. Baik, yang kedua pendapat mazhab Imam Syafi'i tentang harta bercampur halal dan haram. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa uang yang bercampur harta antara halal dan haram, hukum penggunaannya adalah makruh. Imam Asy'uti berkata dalam kitab Al-Asabah wa anna nadar, yang artinya
transaksi seorang yang kebanyakan hartanya haram. Apabila tidak diketahui harta apa yang haram, maka tidak haram menurut pendapat yang paling sahih, akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hukum menerima hadiah dari raja apabila mayoritas raja itu haram, seperti pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, bahwa yang masuk dalam masalah ini adalah makruh, bukan haram. Ini berbeda dengan pendapat Imam Al-Ghazali. Menurutnya hukumnya haram. Yang ketiga, pendapat Imam Malik dan Hanafi tentang harta subhat atau campur halal haram. Mazhab Maliki berpendapat dengan mazhab Syafi'i bahwa harta yang bercampur antara halal dan haram adalah makruh. Menurut salah satu pendapat dari mazhab Maliki, hukumnya haram memakan harta subhat dan menerima hadiah dari harta subhat. Sedangkan Muhammad bin Mustafa Al-Qadimi dari mazhab Hanafi dalam kitab Barighah Mahmudiyah menyatakan bahwa menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh. Yang keempat, pendapat mazhab Imam Hambali tentang harta campur halal dan haram atau subhat. Ada 4 pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal terkait dengan masalah harta subhat seperti diterangkan oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Al-Furu'. Yang pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu terdapat harta halal dan haram, maka hukumnya haram. Yang kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi sepertiga, maka haram semuanya. Kalau kurang sepertiga, maka halal. Yang ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. Karena yang sedikit ikut pada yang banyak, seperti dinyatakan Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Minhaj. Yang keempat, tidak haram secara mutlak, baik harta yang haram itu sedikit atau banyak, tapi makruh. Kemakruhannya mengikat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram. Ini pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Muqi. Memakan harta yang halal adalah yang lebih utama. Ya. Namun demikian memakan harta yang pasti halal 100% sangat dianjurkan. Dalam Islam seperti tersurat dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Dalam surah Al-Mu'minun Allah SWT berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah itu baik dan ia tidak menerima kecuali perkara yang baik atau halal. Allah memerintahkan orang yang beriman perkara yang telah diperintahkan pada para rasul, yakni untuk memakan makanan halal. Selanjutnya, mekanisme mensucikan harta halal yang bercampur dengan harta haram. Yang pertama, menurut pendapat yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama, harta haram yang ingin dibersihkan bisa disalurkan kepada penerima zakat. Karena tak ada dalil yang mengatakan hanya bisa disalurkan untuk kepentingan umum, kecuali pembangunan masjid. Jadi harta haram yang ingin dibersihkan bisa disalurkan untuk para mustahik zakat. Amal sosial seperti memberi makan orang miskin,
pembangunan masjid, kegiatan pendidikan dan lain-lain. Adapun hadis sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dalam hadis riwayat Muslim, maksudnya adalah bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak menerima sedekah dan infak kecuali yang bersumber dari harta halal dan baik. Adapun dalam pembersihan harta halal bukan berniat untuk infak dan sedekah yang mengharapkan pahala dan balasan. Karena orang yang melakukan pembersihan bukan pemilik sah harta tersebut. Niatnya hanya membersihkan harta haram yang ada di tangannya dan bertaubat kepada Allah SWT. Yang kedua, siapa saja yang ada padanya harta haram bisa melakukan sendiri pembersihan dan menyalurkannya kepada yang berhak. Namun jika ia mewakilkan penyalurannya kepada pihak kedua yang terpercaya, maka itu lebih baik. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, jika seorang muslim mengetahui dengan pasti nominal harta haram yang ada padanya, maka ia harus membersihkannya secepatnya. Namun jika ia tidak mengetahui dengan pasti, maka ia memperkirakan ke titik aman. Kalau ia ragu, maka harus mengambil pilihan dengan lebih hati-hati, dengan mengeluarkan seluruh yang meragukan apakah ia dapat dengan jalan halal atau haram. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjauhi yang subhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya, dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kesimpulannya Islam itu tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta, karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Namun Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya untuk tidak berlebihan dan memperhatikan kaidah-kaidah tentang kehalalan keharaman harta, baik secara zatnya maupun proses dalam mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram mempunyai pengaruh yang besar kepada pemiliknya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, mekanisme pembersihan harta yang pertama yaitu menurut pendapat yang kuat boleh membersihkan harta haram dengan menyalurkannya untuk amal sosial dan mustahik zakat tanpa pengecualian. Yang kedua, niat orang yang melakukan pembersihan harta haram adalah taubat dan menjauhi harta haram. Tidak dibenarkan untuk niat sedekah dan infak karena ia bukan pemilik sah harta tersebut. Dan yang terakhir, ia harus berusaha maksimal jika ia tidak mengetahui secara pasti nominal harta haram yang ada padanya. Jika ia ragu apakah harta itu haram atau halal, maka sebaiknya membersihkannya untuk menjaga agama dan menghindari yang subhat. Nah, baik, terima kasih. Mungkin inilah presentasi dari kami. Lebih dan kurang ya kami mohon maaf Ustadz. Jika ada yang salah mohon diluruskan Ustaz, karena kami masih belajar. Dan baik kepada teman-teman sekalian, mungkin yang ada masukan ataupun pendapat ataupun pertanyaan boleh nanti langsung di kolom komentar, langsung ditanyakan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.